Selamat pagi anak-anak Mister semua. Hari ini ketemu lagi sama Mister. Hari ini kita akan belajar tentang hidup rukun di sekolah. Ini adalah materi dari tema 1, subtema 3. Kita akan belajar hidup rukun di sekolah. Kita harus paham dulu apa itu hidup rukun di sekolah. Hidup rukun juga harus kita lakukan di sekolah. Jadi kita hidup rukun itu tidak hanya di rumah, tidak hanya dengan keluarga, tidak hanya dengan teman-teman di rumah, tapi juga dengan semua anggota semua yang ada di sekolah, dengan teman-teman, dengan guru. Jadi kita juga harus hidup rukun dengan semua yang ada di sekolah. Di sekolah kita harus hidup rukun dengan guru-guru, teman-teman, dan dengan semua orang yang berada di sekolah. Hidup rukun dengan guru. Contohnya, 1. Mendengarkan guru ketika memberi pelajaran. Itu adalah contoh dari hidup rukun. Kedua, mengikuti perintah guru. Ketiga, menyapa guru ketika berpapasan. Ditegur, walaupun guru itu tidak mengajar kita. Ya minimal di masa pandemi ini senyum gitu atau Bu, Pak, walaupun bukan guru yang mengajar. Ya, tidak usah salaman karena di pandemi kan tidak boleh salaman ya. Itu contoh hidup rukun dengan guru. Ya, ini ada gambarnya seorang anak menegur atau menyapa gurunya ketika bertemu. Berikut, hidup rukun dengan teman-teman. Contohnya apa? Bekerja sama sewaktu berada di sekolah. Contohnya waktu piket kelas. Ya, waktu piket kelas itu semuanya bekerja sama, tidak ada yang malas-malas, semuanya harus bekerja. Belajar kelompok juga begitu. Atau mengerjakan tugas kelompok. Jangan ada yang satu kerja, satu tidak kerja, ya. Itu namanya tidak rukun. Kedua, berteman dengan semua teman. Jadi tidak boleh membeda-bedakan teman, ya. Saya nggak mau berteman dengan dia karena dianya anaknya pemalas, nggak boleh. Kalau sudah dikerja kelompok ya berarti harus bersatu di kelompok itu. Usahakan teman yang malas itu jadi rajin ya waktu bekerja di kelompok kita. Ketiga, tidak nakal dengan teman ya. Usahakan tidak berkelahi, tidak mengganggu atau usil dengan teman. Karena kalau sudah berkelahi nanti malah musuhan, ya kan? Nah, jadi tidak ada boleh nakal dengan teman-teman ya. Keempat, saling memaafkan ketika berbuat kesalahan. Ya mungkin tidak sengaja kamu marah-marahan dengan teman, ya atau suka ganggu teman, bisa berminta maaf ya. Agar besoknya berteman lagi, ya tidak boleh musuhan. Itu contoh hidup rukun dengan teman. Ya, ini contohnya ya. Waktu piket kelas semuanya bekerja, membersihkan kelas. Waktu diskusi kelompok mungkin atau kerja kelompok semuanya ikut bekerja. Tidak ada yang namanya yang tidak bekerja. Itu contoh hidup rukun di sekolah. Jadi hidup rukun di sekolah itu ya waktu di kelas, waktu break mungkin, waktu makan, semua hidup rukun. Waktu pulang juga hidup rukun. Jadi di sekolah itu semuanya hidup rukun. Dengan guru, dengan semua yang ada di sekolah. Juga dengan teman-teman. Sekarang kita lanjutkan pelajaran berikutnya, yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Pelajaran bahasa Indonesia kali ini, materi yang akan kita bahas adalah materi kalimat perintah. Apa itu kalimat perintah? Adalah suatu kalimat yang kita gunakan, kita pakai untuk memerintahkan seseorang atau untuk menyuruh orang lain. Jadi kalimat perintah itu adalah kalimat meminta atau menyuruh orang untuk melakukan sesuatu. Ya, kemarin Mister sudah mengajar itu tentang kalimat ajakan. Kalau kalimat ajakan dengan kalimat perintah mirip-mirip ya. Kalau kalimat ajakan itu kita mengajak, kita ikut. Tapi kalau kalimat perintah kita menyuruh orang tapi kita tidak ikut apa yang kita suruh.
Ya, itu beda antara kalimat perintah dengan kalimat ajakan. Ya. Jadi kalau mengajak tuh kita ikut, kalau kalimat perintah kita menyuruh orang, kitanya nggak ikut. Oke. Ciri-ciri kalimat perintah. 1. Terdapat kata tolong, mohon. Ya. Ini biasanya dipakai untuk menghormati orang lain. Ya, menghormati orang yang lebih tua. Ya. Dan mungkin yang sama besar, seperti dengan teman. Gak mungkin kan kita menyuruh teman itu tidak minta tolong ya. Ambilin itu nggak boleh. Ya. Nomor 2, dituliskan nama orang atau yang akan diminta. Kita sebut nama orangnya. Misalnya kita minta tolong sama si teman kita yang namanya Rudi. Rudi, tolong ambilkan aku buku yang di atas meja itu. Nah, kalau sama besar, kita usahakan sebut nama orangnya. Ya. Apalagi sama orang yang lebih tua. Jangan memerintah tuh, kita minta tolong memerintah orang yang lebih besar, tapi kita tidak sebut nama. Misalnya ya, kebetulan mamanya lagi berdiri, Ma, tolonglah ambilkan misalnya jam dinding di atas itu. Nah, boleh. Tolong ambilkan foto itu, Ma. Mungkin karena kita tidak tinggi kan, tak tolong sama mama. Jadi sebut nama mamanya ya, Ma, minta tolong gitu. 3. Di akhir kalimat itu ciri-ciri yang lainnya adalah diberi tanda seru. Jadi semua kalimat perintah itu ada tanda serunya. Jangan lupa ya, jangan sampai tidak ada tanda seru. Kalau itu ulangan tuh kalau tidak ada tanda seru tuh mungkin nilainya kurang. Oke. Contoh kalimat perintah. Beno, tolong ambilkan ayah segelas air. Nah, itu yang minta tolongnya ayah. Dia menyuruh Beno untuk mengambilkan segelas air. Reina, ambilin buku di atas meja itu. Nah, yang minta tolong itu siapa? Bu guru misalnya kan. Yang disuruhnya si Reina. Ya, boleh pakai kalau orang lebih tua kepada yang lebih muda, boleh ada kata tolong, boleh tidak. Tapi kalau yang lebih muda ke yang lebih tua itu harus ada kata tolong. Yani, pergilah ke rumah Sani. Nah, itu mungkin dia sama besar ya. Yani, pergilah ke rumah Sani. Tio, sekarang kamu harus pulang. Nah, itu contoh yang berikutnya. Mohon anak-anak semua mengerjakan tugas hari ini. Itu adalah contoh dari kalimat perintah. Anak Mister bisa mungkin menambahkan contoh-contoh yang lain. Oke, mudah-mudahan anak-anak Mister paham. Ya, cukup sampai di sini dulu. Demikian dulu pelajaran kita hari ini. Selalu jaga kesehatan. Oke.